Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang hidup santuy, hidup kala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten, seperti biasa, tanggal 2 Februari kita akan melakukan aksi lagi ke Kemenkes. Kita akan undang Kemenkes untuk podcast deh ya. Soalnya Pak Menkes itu kalau datang ke studio podcast mau dia. Jadi gua bawa kursi, bawa apa gitu ya kali ya. Hai Pak Menkes, kita podcast yuk, supaya narasinya nggak searah aja gitu. Jadi kan penanya boleh macam-macam nanya ya. Mungkin Pak Menkes kalau di studio yang ono bisa pesan pertanyaan kali ya. Mungkin ya, mungkin. Jangan baper Pak, ngopi dulu gitu. Kopi lu gue minum gitu, nggak apa-apa ya. Ya jadi tanggal 2 Februari kita podcast sama Pak Menkes aja ya. Pak Menkes nggak mau datang ke studio kita datangin lagi mereka ya. Atau siapapun wakil Kemenkes deh, mau Bu Siti Nadia Tarmizi atau siapa aja, kita mau pengen kejelasan Pak ya, supaya narasinya itu nggak searah, karena opini dalam kesehatan ini sudah kami minta untuk terjadi diskusi dari mulai bulan Juli 2021. Waktu itu saya sempat ngomong Pak sama Profesor Adib di TV One ya, kapan itu terjadinya diskusi? Belum pernah ada. Coba kalau ada kan tenang kita, enak, nggak begini juga Pak ya kan. Oke, langsung aja masuk ke konten. Oh iya guys, sekarang ini kan lagi banyak orang yang sakit yang dikatakan Omicron, yang katanya flu batuk pilek. Batuk pilek itu, nih gue ajarin apa ya? Minta maaf gue kalau ada suara-suara begitu ya, karena gue lagi di pinggir jalan. Karena kalau lagi di tengah jalan ditabrak. Gue mau ngajak kalian punya apa itu? Otak intelijen, otak investigasi. Ya, batuk pilek itu penyebabnya dari dulu juga ada, ISPA itu juga ada ya. Salah satu penyebab ISPA itu adalah polusi udara. Ini pernah gue sampaikan di awal-awal copet merebak tuh. Bagaimana caranya ngecek polusi udara? Gampang banget ngecek polusi udara tuh. Nih ya, gue nanti habis ini gue tampilin situsnya supaya kalian ngelihat itu gimana caranya. Nih ya, kita masuk ke situsnya, ada kok, ada. Nih situsnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalian ketik aja di browser kalian itu iqair.com. Di sini jelajahi kualitas udara dimanapun di dunia. Ini kualitasnya apa namanya, kualitas dari situs ini itu luar biasa. Jadi kita lihat, kita cari dulu kota-kota besar di Indonesia ya, kita cari ya. Jakarta dulu, Jakarta. Kita cari Jakarta. Kita klik. Tidak sehat. Nah, orang Jakarta, udara kalian tidak sehat. Itu mengandung PM 2,5. Nanti PM 2,5 itu zat logam yang ada di udara. Zat racun, zat logam yang ada di udara. Dia itu konsentrasi PM 2,5 di udara Jakarta saat ini 18,7 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Jadi orang Jakarta, udara kalian tidak sehat dan kalian akan kena ISPA ya, ISPA, infeksi saluran pernapasan. Jangan dikit-dikit si om itu lu salahin. No. Kalian bisa searching sendiri apa itu PM 2,5, penyebabnya apa aja. Bisa bikin anosmia? Bisa. Bisa bikin anosmia? Bisa. Ya sama, bahkan ini lebih parah. Salah satu penyebab polusi udara, gue nggak mau ngomongin yang chemtrail itu ya, dari udara, nggak ngomongin itu karena belum diselidiki ya. Cuman yang pasti mau ada itu atau nggak ada itu, udara nggak sehat. Salah satu penyebabnya adalah emisi gas buang kendaraan bermotor. Penyebabnya adalah bisa ditengarai adalah PPKM. Kenapa PPKM? Karena kendaraan terkonsentrasi pada satu titik pada jam yang sama. Emisi gas buang itu mengandung PM 2,5 yang bisa menimbulkan saluran pernapasan, penyakit saluran pernapasan.
Yang sekarang dikit-dikit nyalain om. Kopi gue mana om? Om siapa kemarin katanya itu? Om itu. ngopi om. Ya, kita lihat lagi Jakarta. Di Jakarta mana lagi ya? Kita lihat. Biar kalian, Surabaya dulu ya. Surabaya. Kita lihat Surabaya. Tidak sehat bagi kelompok sensitif. Ya kan? Tidak sehat bagi kelompok sensitif. No. Konsentrasi PM 2,5 di udaranya. Tuh. Mana lagi? Yang lagi banyak-banyaknya nih. Bandung. Oh Bandung. Orang Bandung, kota Bandung kita lihat. Tidak sehat bagi kelompok sensitif. Ayo. Semarang kita lihat Semarang. Oke, lihat aja ini. Ini bukti nyata sayang. Jadi jangan dikit-dikit nyalain om. Nanti gua ajarin tuh gimana caranya. Ya. Untuk bisa nih sedang. Semarang Jawa Tengah sedang. Oke, PM 2,5-nya sedang. Masih. Ya. Tutup jendela Anda untuk menghindari udara luar yang kotor. Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas di luar. Jadi sebenarnya ini pandemi polusi udara atau pandemi ya, ngopi deh lu. Nih, lu lihat nih. Ayo mana lagi? Bogor. Oke, Bogor. Kita lihat Bogor. Bogor. Melek guys. Aduh. Maaf, jaringan guys. Mana Bogor? Ini Bogor. Oke, kita lihat. Bogor tidak sehat bagi kelompok sensitif. PM 2,5. No. Habis gini kita searching sama-sama apa itu PM 2,5 ya. Mana habis Bogor, mana lagi? Surabaya udah, Bandung udah, Semarang udah, Jakarta udah, Bogor udah. Terus mana lagi? Coba Bali. Denpasar Bali gitu ya. Denpasar Bali. Kota Denpasar. Baik Denpasar. Nah, di Denpasar itu lihat apa komentar di bawah ya orang-orang Denpasar. Apakah di sana om itu dikatakan ada banyak atau tidak? Oke, PM 2,5-nya bagus. Habis Bali coba lihat yang di luar Jawa lagi. Jangan Kupang, yang banyak orang diberitakan itu. Ujung Pandang, Makassar itu S-nya 1 apa 2? Kita lihat. Atau Sulawesi Selatan deh ya. Sulawesi Selatan. Ujung Pandang. Masih nge-lag, saudara-saudara guys. Dihapus dulu. Ujung Pandang. Oh, nggak ditemukan kotanya. Makassar berarti. Makassar. Kota Makassar. Bagus nih. Bagus. Di Makassar. Ya, terus mana lagi? Palembang. Kota Palembang. Sedang. Oke. Terus mana lagi? Banjarmasin. Ya kan? Banjarmasin. Sedang juga. Nah, jadi kalian catat aja itu tadi yang mana aja ya. Sekarang kita mau lihat apa itu PM 2,5 ya. Kita ketik aja. Apa itu PM 2,5? Ada kan? Ya, kita baca yang ini ya. Partikulat PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Nilai ambang batas
adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan dalam udara ambien. Nah, gitu ya. Mengenal PM2,5 dan PM10, partikel berbahaya bagi tubuh. Kita lihat ya, katadata.co. Gua ajarin lu. PM2,5 bisa meningkat karena udara panas, kebakaran, dan polusi lingkungan. Jika dihirup, partikel udara ini bisa berbahaya bagi tubuh, terutama bagi paru-paru dan jantung. Gua bener lagi. Makanya tuh, dokter, jangan cuma textbook doang, dikit-dikit, itu lu, om lu salahin. Nah, PM2,5 no. Orang kalau diagnosanya salah, makanya diagnosa ngikutin mesin, nggak ikut ilmu akal kuliah gitu. Tanpa disadari kita menghirup polusi udara berbahaya bagi tubuh ketika bepergian. Salah satu partikel udara yang kita hirup disebut PM10 dan PM2,5. Nama partikel ini mungkin jarang terdengar di telinga, namun istilah ini sering muncul di artikel sains dan kesehatan. Nah, tuh. Sering muncul di artikel sains dan kesehatan, makanya baca, belajar gitu. Jangan dikit-dikit nyalain loh. PM2,5 bisa meningkat karena udara panas, kebakaran, dan polusi lingkungan. Jika dihirup, partikel udara ini bisa berbahaya bagi tubuh, terutama paru-paru dan jantung. Di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memantau kualitas PM2,5 sejak 2015. PM2,5 mengacu pada materi partikulat atmosfer atau particulate matter (PM). PM2,5 adalah polutan udara yang berukuran sangat kecil, sekitar 2,5 mikrometer. Diameter partikel ini lebih kecil daripada 3% diameter rambut manusia. Wow. Mengutip dari epa.gov, istilah PM disebut juga polusi partikel, merupakan istilah untuk campuran partikel padat dan cair yang ditemukan di udara. Ada partikel padat di situ, ada logam di situ. Adapun bentuk partikel ini seperti debu, kotoran, jelaga, dan asap. Jika dilihat dengan mata telanjang, PM2,5 terlihat gelap dan kabur. Partikel satu ini bisa dilihat jelas jika memakai mikroskop elektron. Oh, mikroskop yang elektron lagi. Nggak bisa mikroskop biasa. PM2,5 sendiri terbentuk dan terdiri dari ratusan bahan kimia berbeda. Bisa dari emisi gas buang, bisa dari yang dari langit, yang katanya chemtrail. Bisa jadi, kan belum diselidiki. Kalau belum diselidiki itu bukan berarti nggak ada. Yang pasti kualitas polusi udaranya kotor. PM2,5 dibentuk di atmosfer karena reaksi bahan kimia seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Polutan ini terbentuk dari pembuangan pembangkit listrik, industri, dan mobil. Kan, bener gue. PM juga dipancarkan langsung dari ladang, cerobong asap, dan pembuatan jalan memakai aspal. Jadi jangan dikit-dikit nyalain si om. Sumber PM2,5. Sebagian polutan terdiri dari cairan yang disebut aerosol. Jenis aerosol alami yaitu garam laut, debu, abu vulkanik. Sumber buatan, pembakaran batu bara, pembakaran hutan, pembakaran biomasa seperti pertanian dan pembukaan lahan. Nilai ambang batas NAB adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM2,5 65 gram per meter kubik. Level baik, ini tadi sudah ya. Perbedaan PM2,5 udah ini. Dampak kesehatan. PM2,5 mengendap di permukaan dan bagian paru-paru dalam, sedangkan PM10 mengendap di saluran udara yang lebih besar di paru-paru. Kedua polutan ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi paru. Ayo lu. Goblok. Kebanyakan gobloknya. Sampai sini. Lu lihat. Udah ya. Efek jangka pendek. Sampai 24 jam dari PM2,5 yaitu penyakit jantung, paru-paru, bronkitis, dan serangan asma. Semuanya yang disebut. Efek kesehatan ini berdampak pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa yang lebih tua. Efek jangka panjang dari menghirup PM2,5 bisa bertahun-tahun, bahkan berpotensi menyebabkan kematian dini, penyakit jantung, paru kronis, serta terjadi penurunan fungsi paru-paru pada anak. Dampak kesehatan jangka pendek PM10 berhubungan dengan penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Jika terpapar jangka panjang, PM10 dapat menyebabkan kematian. Menurut internasional untuk penelitian kanker IARC, polusi udara di luar ruangan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Oke, jadi sudah guys, kita sudah membuktikan bahwasannya
apa, polusi udara itu ada, ya polusi udara itu ada dan memang buruk. Makanya gue tuh begitu ada yang ngomongin ini Omikron mau datang, Omikron mau datang, gue langsung ngecek gitu polusi udara. Dan itu pernah dituntut oleh rakyat kok. Rakyat pernah menuntut itu. Rakyat pernah menuntut itu waktu menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pemerintah Gubernur Jakarta dan pemerintah pusat Pak Jokowi. Ya menang itu polusi udara. Jadi sebenarnya sekarang ini yang dikatakan pilek sakit itu beneran karena Omikron atau karena polusi udara? Mau pilih dulu? No, ada buktinya semua. Gue ngomong bukan ngecap. Ada bukti. Deh ya, gitu aja. Rakyat Indonesia sebarin video ini. Biar dokter-dokter tuh lihat gitu. Belajar dokter. Jangan cuma textbook aja. Kuliah 6 tahun. Bisanya cuma ngomong senarasi aja. Senarasi begitu terus. Kalau sama yang saya paham baru ngomong. Giliran mau diadu argumentasi melipir loh. Dokter kok ngelihat gelar doang. Dokter itu karena ilmu pengetahuan, bukan karena cuma gelar doang lu. Udah begitu aja, ya. Ya nggak usah baper ter. Baper ter. Nggak usah baper dok. Ya. Ya udah ya gitu ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Semangat Indonesia, ketemu tanggal 2 Februari. Dan ini jadiin bukti juga bahwasannya polusi udara memang lagi buruk di sebagian kota besar di Indonesia. Dan lihat itu tingkat orang yang dikatakan sakit Jakarta kami meningkat tuh. Ternyata kualitas udara buruk. Bukan karena itu ternyata ya. Kualitas udara buruk. Ya, kualitas udara yang buruk. Dah, udah gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan cie, kebongkar cie.